Shen Qixing seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Ikut aku. Shen Qishou dewa investasi. Dua pilihan. Pergi sendiri atau tahan saja. Baiklah si Haosu. Bersikaplah sedikit lebih lembut pada adikmu. Hampir sampai. Lewat sini. Hati-hati. The film was translated and Sekelompok orang narrated berbakat, by M. bahkan Media. tidak bisa menjaga seorang anak. Aku beri kalian setengah jam untuk menemukan nona muda. Jika dia masih tidak bisa menemukan nona muda, kalian tahu konsekuensinya. Ya, Ayah. Ayah adalah ayah kami. Dia sangat mirip Takaku. Dia pasti ayah kami. Si Haosing jangan bicara omong kosong. Kalian adalah kelompok ke-10 bulan ini yang secara acak mengaku kerabat. Demi uang, kalian bisa mengajari anak-anak untuk secara acak mengaku kerabat. Kenapa kamu begitu narsis? Orang macam apa ini? Sombong dan narsis. Berlagak. Kalau begitu ibu, taman tampan itu sangat mirip dengan kami. Apakah dia ayah kami? Tentu saja tidak. Bagaimana aku harus memberitahu mereka bahwa ayah mereka adalah pria tua busuk yang juga minum terlalu banyak obat dan berada di ranjang bersamaku. Tapi pria itu, kenapa dia terlihat sedikit familiar? Dia praktis identik dengan si Haosu. Ibu, aku tidak bisa menahannya lagi. Tahan. Toilet ada di depan. Kalian berdua bodoh. Ayah Lu. Lu Mingan pemegang kekuasaan di keluarga lu. apakah kau nakal di jalan, membuat ibu marah? Aku dan kakakku hanya membuat ibu merasa tenang, senang dan puas. Ibu pasti lelah setelah penerbangan. Begitu kita sampai rumah, aku akan membuatkanmu sup kecantikan 8 harta untuk membantumu pulih. Berbelanja bisa menghilangkan rela. Ibu, ini 100 juta untukmu belanjakan dulu. Ponselmu telah menerima 100 juta. Meskipun aku tahu, kedua bayi jenius ini adalah anak-anakmu, tetap saja, aku kagum setiap kali. Siapa sangka bahwa tabib ahli pengobatan tradisional Tiongkok dan dewa kekayaan di dunia investasi adalah anak-anakmu. Aku bahkan curiga bahwa sukmengpo mereka dincerkan. Aku tahu kau kembali kali ini untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Shen. Jika ada yang bisa kubantu, jangan ragu. Terima kasih Minghan. Dulu Sendian dan orang tua kandungku bersekongkol melawanku. Jika kau dan ibu angkatku tidak datang, aku pasti sudah mati sejak lama. Sendian dan keluarga Shen, aku tidak akan membiarkan salah satu dari mereka lolos. Aku sudah mengatur akomodasinya. Mari kita kembali dulu dan bicara di sana. Baiklah. Hei, anak kecil. Limu putri sulung keluarga Li. Dari mana kamu berasal? Di mana orang tuamu? Dia wangi sekali. Andai saja dia ibuku. Pasti hebat. Dia pasti tersesat. Dari orang tuanya, aku akan menelepon staf bandara untuk menanyakannya. Anak kecil, apakah kamu tahu nomor telepon orang tuamu? Bibi akan menelepon mereka untuk menjemputmu. Anak ini belum mengucapkan sepatah kata pun. Aku khawatir kita tidak akan mendapatkan apa-apa darinya. Aku akan menyuruh seseorang menyelidiki. Setelah jelas, kita akan mengembalikannya. Adik perempuan ini mengidap autisme. Kasihan sekali anak kecil ini. Ibu, dia sangat mirip ibu. Apakah ibu diam-diam menyembunyikan dari kami bahwa ibu punya adik perempuan? Dia memang terlihat sekitar 80% mirip dengannya. Aku punya adik perempuan. Jangan bicara omong kosong. Gadis kecil ini baru saja tersesat dari orang tuanya. Apakah kamu tahu kenapa? Gadis kecil ini membuatku merasa sangat dekat dengannya. Halo Ketua Li. Ketua Li, wanita yang menjemput Nondo dari bandara, bernama Shan Fangxing. Dia tinggal di sini. Ayo pergi. Kakak ini tidak. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumahku? Kamu, Paman tampan. Li Tingyi dan Shen Qixing dikonfirmasi memiliki hubungan ayah anak. Dilihat dari garis tangannya, dia memang ayah kami. Apa yang sedang kau lakukan? Paman, Xiao Xing sangat menyukaimu. Bisakah paman menjadi ayah kami?
Xiao The Xing, film was Kakak bodoh. translated and Tidak narrated bisa by kamu tahu pria ini Emilia. berarti masalah. Li Mumu, pulanglah bersamaku. lihat betapa galaknya dia. Bagaimana jika dia orang jahat? Tuan, tolong berikan bukti bahwa Anda adalah anggota keluarga gadis ini. Kalau tidak, Anda tidak bisa membawanya. Berpura-pura. Kau sengaja mengatur pertemuan kebetulan denganku di bandara. Dan sengaja membawa putriku untuk memancingku ke sini. Kau tidak tahu identitasku. Apa kamu pikir kamu orang terkaya di dunia? Atau selebriti besar? Ketua grup Li. Li Tingye. Dia adalah putra ketua Li yang lama. Dari 6 tahun lalu. Kakak tertua dari putra itu. Kakak, kau juga menerima kabar dari keluarga Lu. Dan datang menjemput Shoumu, Ketua Li. Aku sudah menjelaskan semua yang perlu dijelaskan. Kepada Tuan Muda Kedua Li. Kami hanya tidak sengaja menemukan putrimu di bandara. Sebaiknya itu kecelakaan. Jangan seperti beberapa orang yang sengaja menciptakan kecelakaan untuk mendapatkan perhatianku. Sungguh narsis. Paman tanpa, jika paman terus bersikap seperti ini, Xiao Xing tidak akan menyukai paman lagi. Aku bilang kakak, kapan kau diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga? Punya 2 anak lagi. Mereka terlalu mirip. Jika kau tidak menginginkan matamu, kau bisa mendonorkannya. Oh tidak. Keluarga Li tidak boleh tahu bahwa Xiao Shou dan Xiao Xing adalah anak-anak ketua Li yang lama. Tuan muda kedua Li, Anda tidak bisa bicara sembarangan. Suamiku ada di sini. Kalau begitu ketua Li, tolong segera bawa Li Mumu pergi. Wanita pelin-pelan. Masih saja gelisah meskipun sudah punya suami. Li Mumu, kesabaranku ada batasnya. Kemari. Aneh. Kenapa melihat anak itu pergi? Aku merasa sangat sedih. Aku minta maaf, Fang Xing. Aku masih tidak bisa membantumu menemukan anakmu yang diambil. Itu bukan salahmu. Shen Nian sangat membenciku. Mungkin anak itu sudah. Aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Sulit menghancurkan keluarga Shen dalam satu serangan. Tidak mudah. 6 tahun lalu, Shen Nian melahirkan seorang putri untuk Li Tingye. Meskipun keluarga Li tidak pernah mengizinkannya menikah, namun perusahaan grup Li selalu mendukung dan berinvestasi di perusahaan keluarga Shen. Terlebih lagi, sepertinya Li Tingye baru-baru ini melunakkan pendiriannya, berencana menikahi Shen Nian. Untuk menyukai wanita itu Shen Nian. The Li film Tingye was ini juga tidak baik. translated and narrated by Jika Shen Nian Emilia. benar-benar menikah dengan keluarga Li dan menjadi istri ketua keluarga Li, dia mungkin akan lebih sulit dihadapi. Aku tidak akan membiarkannya menang dan menikah ke keluarga Li. Kirimkan aku waktu dan lokasi pernikahan. Apakah ibu berencana untuk merebut ayah kembali untuk kita? Kakak cantik, ada apa? Ada orang jahat mengejarmu. Jangan takut. Kakak akan melindungi kita. Benar kakak. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhmu. Apakah kamu menginginkan ini? Jika kamu menginginkannya, itu milikmu. Kakak, aku juga ingin menjadi anak ibu. Bisakah ibu? Bersama ayahku. Aku dan kakak juga berpikir begitu. Mulai sekarang kita akan menjadi keluarga. Shen Nian, sebarkan video kamu membakar rumah sakit waktu itu. Aku ingin melihat apakah grup Li masih akan menginginkan wanita kejam dan jahat sebagai istri ketua mereka. Li Tingye, Menyelinap ke pesta pernikahanku. Apa yang ingin kau lakukan? Bicara. Kau sengaja mendekatiku berkali-kali. Apa sebenarnya tujuanmu? Apakah kau mengincar uangku? Atau diriku? Ketua Li, kamu terlalu narsis. Aku tidak tertarik pada dirimu maupun uangmu. Matanya. Mengapa sangat mirip dengan wanita 6 tahun lalu itu?
Mengapa aku merasa dia sangat akrab? Setelah bertahun-tahun ini, hari itu akhirnya tiba. Setelah hari ini, aku adalah istri ketua grup Li. Shen Fengxing. Tidak. Aku pasti salah lihat. Orang itu sudah lama meninggal dalam kebakaran itu. Ketua Li Tingye, apakah kau setuju untuk mengambil wanita ini sebagai istrimu, baik dalam sakit maupun sehat, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, untuk mencintainya, merawatnya dan menghormatinya, sampai akhir hidupmu? Aku. Kami tidak setuju. Para tamu terhormat, dengan menyusun, saya memberitahukan bahwa pesta pernikahan ini dibatalkan. Karena ayahku Li Tingye hanya mencintai ibuku Shen Fengxing. Dia tidak akan menikahi wanita jahat itu Shen Mian. Apa Shen Fengxing? Ibu mereka adalah Shen Fengxing. Mungkinkah saat itu di perutnya ada dua lagi, kedua anak ini? Putra-putraku, Li Tingye sungguh bukan ayahmu. Bagaimana aku harus menjelaskan ini padamu? Dua anak ini lagi. Apa sebenarnya yang diinginkan ibu dan kedua anaknya ini? Xiaomu kemari. Sekarang izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Nama saya Xiao Xing. Ini kakak laki-laki saya Xiao Suo. Ini adik perempuan saya Xiao Mu. Ketua Li, kapan kau tiba-tiba punya dua putra lagi? Xiao Suo, Xiao Xing, apa yang kalian berdua lakukan? Cepat kemari. Kita harus membantu ibu merebut ayah kembali dari wanita jahat itu. Ibu mereka adalah Shen Fengxing. Bukankah itu kakak perempuan Shen Yan? Drama keluarga kaya melodramatis macam apa ini? Shen Fengxing, aku tidak percaya kau masih hidup. Dan kau ingin membawa kedua anak haram ini untuk merusak pernikahanku. Adikku sayang, untuk acara penting dalam hidupmu, bagaimana mungkin aku absen? Jangan khawatir, aku akan mengirimimu hadiah besar. Itu akan segera tiba. Kau pengawal, di mana para pengawal? Bawa jalang ini dan kedua anak haram ini. Usir mereka semua. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Nona. Ayah kita bertemu lagi. Xiao Suo, dia bukan ayahmu. Bagaimana aku harus menjelaskan? Dari perspektif fisiologis dan genetik, dia sebenarnya adalah saudara tiri. Aneh. Kenapa setiap kali anak ini memelukku? Hatiku meleleh. Xiaomu, kemarilah. Taktik wanita ini cukup cerdik. Dia benar-benar berhasil membujuk Xiaomu untuk begitu dekat dengannya. Tingye, apakah mereka anak-anakmu dari luar? Tidak mungkin. 6 tahun lalu, aku hanya menyentuh Shen Yan. Aku belum menyentuh orang lain. Tapi mereka mirip kamu saat kamu masih kecil. Mereka praktis seperti dicetak dari cetakan yang sama. Terutama dia. Dia praktis identik. Pengawal, hubungi dokter. Lakukan tes paternitas. Baiklah. Aku tidak setuju dengan tes itu. Garis keturunan keluarga Liku tidak bisa dibiarkan berkeliaran di luar. Ada apa dengan tanda lahirmu ini? Di mana kau pada tanggal 20 April 6 tahun lalu? Mungkinkah Li Tingye akan menyelidiki kematian ayahnya 6 tahun lalu? Ini bukan tanda lahir. Ini adalah bekas luka yang kudapat beberapa waktu lalu. Aku membuat tato. Mengapa ibu berbohong? Apakah karena dia tidak menyukai ayah? Tingye, kakakku. Dia selalu cemburu padaku. Dia mencoba meniruku dalam setiap aspek. Itulah mengapa dia membuat tato. Persis seperti milikku. Nyonya Besar Li, ayah anakku, adalah Tuan Muda Lulu Minghan. Dia bukan putra ketua Li. Anak-anak sedikit nakal hari ini. Tolong jangan dimasukkan ke hati Anda dan ketua Li. Mengapa aku selalu merasa bahwa wanita ini adalah wanita dari 6 tahun lalu? Apakah benar anak-anak ini nakal? Atau mereka dihasut oleh orang dewasa? Shen Fengxing, apakah kau begitu putus asa mencari pria? Apakah Tuan Muda Lu tahu? Kau. Kakak, sejak kau menghilang 6 tahun lalu, tidak ada kabar darimu. Tapi sekarang begitu kau kembali, kau datang untuk mengganggu pernikahanku. Apakah kau benar-benar benci melihatku baik-baik saja? Senian, kau berpura-pura menjadi kelinci polos sekarang. Tapi aktingmu benar-benar buruk.
Tidakkah kau tahu perbuatan buruk apa yang telah kau lakukan? Xiao Xing, Xiao Shu, ayo pergi. Ayah, kau begitu tidak berperasaan dan dingin. Xiao Xing sangat kecewa padamu. Kakak sudah kubilang sejak lama. Tidak apa-apa jika tidak menginginkannya. Ayah lu masih yang terbaik. Xiao Mu, ibunya adalah orang yang paling kubenci. Lepaskan bibi harus pergi. Ibu jangan tinggalkan Xiaomu. The Xiao Mu film was kemari. translated Aku and adalah ibumu. narrated by M. Media. Kenapa hatiku sakit saat melihat Xiao Mu menangis? Tidak. Ibunya adalah orang yang paling kubenci. Lepaskan bibi harus pergi. Xiao Mu kemari. Xiaomu. Xiaomu. Tinggal benda itu, aku tidak sengaja barusan. Xiao Mu yang menggigitku makanya aku. Jika sesuatu terjadi pada Xiaomu, kau mati 10.000 kali pun tidak akan cukup. Xiao Xing cepat kemari dan lihatlah. Kecuali Xiao Mu sedang mengalami serangan otisme. Xiao Xing sedikit tahu tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Meminum pil kebangkitan seharusnya bisa membangunkannya. Siapa yang mengizinkanmu memberinya sesuatu untuk dimakan? Shen Fengxing. Xiaomu. Jika terjadi sesuatu yang salah, keluarga lumu dan kedua anakmu, aku tidak akan melepaskan salah satu dari mereka. Kecuali harap tenang. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Mu, aku akan bertanggung jawab penuh. Sekarang aku masih meminta kecuali untuk menunggu sebentar, baiklah. Shen Fengxing, apa kau pikir putramu itu anak ajaib atau semacamnya? Hanya dengan sebutir permen. Siapa yang kau coba takuti di sini? Diam, Xiao Mu jati begini karena kamu, dan kamu masih di sini melontarkan komentar sinis. Dia sudah bangun. Xiao Mu sudah bangun. Xiao Mu. Xiao Mu. Kamu membuat Nana ketakutan setengah mati. Mengingat putramu menyelamatkan Xiaomu, aku bisa melepaskan ini kali ini. Tapi aku berharap mulai sekarang, kau tidak akan muncul di hadapan Xiaomu dan aku lagi. Selamat tinggal kakak. Ini, Ingatlah untuk lahir di keluarga yang baik di kehidupan selanjutnya. Apa ini? Tingi, dengarkan aku menjelaskan. Bukan seperti itu. Senian, kau membakar untuk mencoba membunuhku saat itu. Untungnya aku ditakdirkan untuk hidup dan lolos dari musibah itu. Kecuali, apakah kau benar-benar akan menikahi seorang wanita dengan hati seperti kalajengking beracun yang menganggap nyawa manusia tidak berharga? Senian, ternyata kau yang melakukannya. Tidak, Tingi, dengarkan aku menjelaskan. Dia menjebakku. Kecuali bisakah kau benar-benar tenang untuk mempercayakan Xiaomu kepada seorang ibu yang begitu jahat untuk membesarkannya? Tingi, Senian, kau tidak pantas menjadi ibu Xiaomu. Pernikahan kita dibatalkan. Tingi, aku adalah ibu kandung anak itu. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Tingi, kau benar-benar pantas mendapatkannya. Kau mencuri anakku saat itu. Dan sekarang putri kandungmu sendiri juga telah diambil. Senian, perhitungan kita belum selesai. Aku akan menyelesaikannya satu persatu nanti. Xiao Xiao, Xiao Xing, ayo pergi. Shen Fengxing, wanita sialan ini. Baiklah. Kita lihat siapa yang bisa mengalahkan siapa. Kakak kita jelas-jelas bayi-bayi ayah. Mengapa dia tidak menginginkan kita? Kita tidak butuh ini. Ayah bajingan murahan ini juga. Tapi dia harus membayar atas perbuatannya. Apa yang terjadi? kakak ini gawat. Tadi malam database perusahaan diretas. Untuk penawaran kunci kami. Harga cadangan 3 proyek. Semuanya bocor. Semua proyek hilang. Dan perusahaan lain hanya 1 yuan lebih mahal dari kami. Ini jelas mempermainkan kami. Sekumpulan orang tidak berguna. Namun siapapun yang berani menentang grup Lei dan memiliki kemampuan seperti itu, pasti adalah dewa kekayaan yang Film was legendaris. translated and Kakak, narrated by M. Media. apakah kau berbicara tentang itu? Dewa kekayaan yang mendominasi dunia keuangan belahan barat. Tidak peduli seberapa misteriusnya dia, aku akan menyeretnya keluar. Kecuali semua komputer perusahaan telah diretas. Dan sebuah kalimat tertulis di semuanya. Apa yang tertulis?
Jangan bertele-tele. Cepat katakan apa isinya. Tertulis. Bajingan mengambil keuntungan dan menyangkalnya. Bajingan mengambil keuntungan dan menyangkalnya. Aku bilang kakak. Apakah kau pernah di luar sana menumpuk hutang asmara? Cepat temukan orang ini untukku. Berapa lama lagi sampai ini diselesaikan? Maaf kecuali, virus ini terlalu ganas. Aku akan melakukan yang terbaik secepat mungkin. Mentua, kau adalah peretas peringkat kedua di dunia. Kau bahkan tidak bisa menangani ini. Ya masih ada peretas peringkat nomor 1 dunia di atasku. Kecuali, dilihat dari metodenya, peretas yang menyerang grup play seharusnya adalah peringkat nomor 1 dunia. Dia adalah kemunculan baru dalam 2 tahun terakhir. Dan tidak ada yang tahu identitasnya. Dikatakan bahwa, secara global tidak ada sistem pertahanan yang tidak bisa dia bobol. Aku hanya bisa mencoba yang terbaik. Aku membayar untuk pekerjakan MO, bukan agar kau datang ke sini dan memuji betapa hebatnya peretas lain. Aku akan memberimu 1 jam. Ayo kakak, gulingkan ayah jahat. Kali ini aku akan melepaskannya. 3 proyek yang direbut dari grup play dapat menghasilkan setidaknya 2 miliar keuntungan. Anggap saja itu sebagai nilai 6 tahun. Naskah anak untuk kita. Ayah, kakak pasti masih membenci kita karena mengirimnya 6 tahun lalu. Keranjang ketua Li yang lama. Kali ini dia hanya merusak pernikahanku. Tapi lain kali siapa tahu apa yang akan dia lakukan pada keluarga kita. Dasar tidak tahu berterima kasih. Sebagai putri keluarga Shen, kami membiarkannya memberikan kontribusi kepada keluarga 6 tahun lalu. Namun dia masih berani menyimpan dendam. Sebenarnya itu bisa dimengerti. Kakak terpisah dari keluarga saat dia masih kecil. Dan diadopsi oleh orang-orang di pegunungan. Dia baru saja dibawa kembali. Tidak heran, dia pasti tidak merasa dia adalah bagian dari keluarga kita. Xiao Nian adalah orang yang membawa kehormatan. Meskipun dia bukan anak kandung kita, dia lebih berbakti daripada anak kandung. Pembawa sial itu bahkan menyebabkan kematian ketua tua Li di ranjang. Untungnya Xiao Nian melahirkan anak ketua muda Li. Kalau tidak keluarga Shen kita di Loncuan, tidak akan punya kedudukan sama sekali. Kemakmuran keluarga Shen kami tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkannya. Bahkan seorang putri kandung sekalipun. Aku akan mencarinya. Rumah ini cukup bagus. Sepertinya dalam 6 tahun terakhir ini, kau tidak menderita keluhan apapun. Lalu mengapa kau membuat keributan seperti ini? Haruskah kau merusak perjamuan pernikahan Xionian? Kau tidak tahan melihat adikmu bahagia. Kakak, apakah mereka? Kakak nenek kandung dari pihak ibu kita. Sekumpulan orang jahat. Mereka tak pantas jadi kakak nenek dari pihak ibu kita. Hanya orang tua angkat. Ibu yang memenuhi syarat. Beraninya kalian menindas ibuku. Aku akan membuat mereka membayar. Perusahaan keluarga Shen tidak perlu ada lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang tua angkatmu di gunung mengajarimu. Kamu bahkan tidak bisa mentolerir adikmu sendiri. Betapa tidak sopannya. Jelas aku adalah putri kandungmu. Kenapa kau hanya memiliki Shenian putri angkat ini di matamu? Aku tidak bisa mentolerirnya. Jelas dialah yang tidak bisa mentolerirku, bukan? Kakak nenek minum latte. The film was translated and narrated by M Media. Ini pasti anak-anak ketua Li tuakan. Mereka benar-benar mirip tinggi. Anak siapa mereka? Bukan urusanmu. Kenapa kau keluar? Cepat kembali. Apa gunanya mereka yang tidak punya ayah? Sekarang untuk keluarga Li. Apakah orang yang berkuasa adalah Li Tingye? Atau Xiao Nian kita? Xiaomu yang lahir darinya lebih berharga. Kedua bocah kecil ini lebih sopan daripada ibu mereka. Setidaknya mereka tahu cara menyapa orang. Kalian berdua orang jahat. Beraninya kalian menindas ibuku. Minum latte kenaikan 3 langkahku. Dan kalian akan diracuni sampai mati dalam 3 langkah. Jika kalian tidak ingin mati, maka minta maaflah pada ibuku. Kamu cukup tampan bukan? Tapi
Otakmu bermasalah. Ibu ayah, aku melihat anak haram ini. Yang mereka katakan sepertinya ada benarnya. Kau sebaiknya memuntahkannya. Bocah kecil. Siapa yang kau coba takuti? Jika kalian tidak percaya padaku, kalian tentu bisa melangkah 2 kali dan lihat. Aku akan pergi kalau begitu. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa yang bisa dilakukan orang tua ini. 1, 2, jatuh. Ibu, Tehnya beracun. apa? Kakak, bagaimana kau bisa begitu kejam? Kau benar-benar meracuni orang tua kandungmu sendiri? Orang tua kandung. Ketika mereka menjualku saat itu, apakah mereka memperlakukanku sebagai putri kandung mereka? Berlututlah dan minta maaf pada ibuku. Kau. Kalian masih punya 1 langkah lagi. Aku minta maaf. Kami minta maaf, Fang Xing. Kami yang telah menyakitimu. Demi kami yang melahirkanmu. Selamatkan hidup kami. Aku lebih baik tidak menjadi putri kandungmu. Sejak hari itu, 6 tahun lalu. Tidak ada lagi hubungan di antara kita. Xiao Xing, berikan mereka penawar. Bajingan ini. Beraninya kau meracuniku. Aku akan membunuhmu. Beraninya kau? Harga saham keluarga Sen telah anjlok ke titik terendah. Dan kalian masih punya waktu untuk menggonggong di sini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ini buruk Ketua Shen. Database kami telah diserang. Semua informasi pelanggan telah bocor. Sekarang harga saham anjlok. Apel. Shen Fengxing memiliki keberuntungan yang begitu baik. Dia melahirkan 2 anak yang begitu nakal dan pintar. Dan siapa tahu di mana dia belajar. Cara-cara licik ini, kita sama sekali tidak boleh membiarkan Tinggi tahu. Ini adalah putra-putranya. Kakak, jika Tinggi tahu mereka adalah, diam. Xiao Shou, Xiao Xing, kalian berdua kembali ke kamar kalian dulu. Kakak, aku ingin mencoba berbaik hati saat aku mengingatkanmu. Tingya sudah membenci Ketua Tuali. Jika dia tahu bahwa mereka adalah anak-anak Ketua Tuali, dia pasti tidak akan mentolerirnya. Jadi aku menasihatimu untuk berhati-hati. Bicaralah, tahun itu kau menggendong putriku. Kemana kau membawanya? Setelah aku membawanya kembali saat itu, dia mati lemas. Di mana putriku dikuburkan? Ini adalah Makam Tuan Wangka. Shen Lian, kau berbohong padaku lagi. Shen Fengxing, pergi cari putrimu di bawah sana. Shen Lian, apa kau benar-benar berpikir aku akan datang tanpa persiapan? Hanya ikut denganmu. Suruh mereka mundur. Mundur, semua orang mundur. Shen Fengxing, jika kau membunuhku hari ini, kau bisa lupakan tentang mengetahui di mana putrimu berada. Apa katamu? Putriku masih hidup. Di mana dia? Dia. Lepaskan aku dulu. Dan aku akan memberitahumu. Tangkap orang ini. Cepat tangkap dia. Sama sekali jangan biarkan dia pergi dari sini hidup-hidup. Hari ini adalah peringatan kematian ayahmu. Jika bukan karena 6 tahun lalu, dia dibunuh oleh wanita jalang itu di luar. Lalu menyalahkan dirinya sendiri. Mati dengan kematian yang memalukan seperti itu. Bagaimanapun juga dia adalah ayahmu. Jadi kamu harus menemani ibu untuk membersihkan makamnya. Aku tidak akan pergi. Sejak aku bisa mengingat, dia tidak pernah melakukan satu hal pun yang pantas disebut ayah. Baiklah, kalau begitu tunggu aku di mobil. Li Tingyi, Kau lagi, Shen Fengxing. Sudah kubilang jangan. Cepat, Kari. Dia sama sekali tidak boleh pergi hidup-hidup. Aroma di tubuhnya, mengapa persis sama dengan wanita? Dari malam 6 tahun lalu itu. Dari mana aroma di tubuhmu berasal? aroma, sampo, dan sabun mandi. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Sialan, di mana wanita itu? Mungkinkah dia bersembunyi di mobil itu? Pergi periksa. Usir mereka. Ya, Ketua Li. Dasar bodoh buta. Kalian bahkan tidak mengenali mobil Ketua Li. Mobil Ketua Li. Maaf, kami akan segera keluar.
Sopir ayo pergi. Tinge. Maafkan aku. Nona Shen, taktikmu yang jual mahal. Cukup bagus. Tidak Ketua Li, tingkat narsismu sebanding dengan yang terbesar di alam semesta. Tidak semua wanita menginginkanmu. Terima kasih Ketua Li karena telah mengantarku pulang hari ini. Selamat tinggal. Jangan pernah bertemu lagi. Ibu. Ibu ayah membawamu kembali. Adik laki-laki kamu lupa lagi. Dia tidak pantas menjadi ayah kita. Xiao Xing jangan sembarangan mengklaim siapapun. Dia bukan ayahmu. Ayo pulang. The film was translated and narrated by M Media. Bantu aku mencari Shen Fengxing. Kakak kamu belum pernah begitu tertarik pada seorang wanita sebelumnya. Kamu tidak jatuh cinta padanya kan? Diam, lakukan saja seperti yang kukatakan dan cari tahu. Kita akan makan hotpot malam ini. Baiklah, Bu, ini Xiaomu. Xiaomu. Kakak, ini informasi Shen Fengxing. Shen Fengxing adalah putri kandung keluarga Shen. Tapi dia menghilang tak lama setelah lahir. Kemudian keluarga Shen mengadopsi Shen Nian sebagai putri angkat mereka. Ketika Shen Fengxing berusia 18 tahun, informasi tentang Shen Fengxing, dia akhirnya dibawa kembali ke keluarga Shen. Namun orang tua keluarga Shen ini tampaknya lebih menyukai Shen Nian dan memiliki sedikit kasih sayang untuk putri kandung mereka sendiri. Aku tidak menyangka latar belakangnya cukup menyedihkan. Mengapa catatan Shen Fengxing dari beberapa tahun terakhir semua kosong? Ya, informasi Shen Fengxing semuanya telah dihapus. Para peretas perusahaan mencoba setiap metode, tapi tidak bisa menemukan informasinya. Wanita ini benar-benar sangat misterius. Tidak heran kamu kakak begitu terobsesi dengannya. Hei kakak, jangan khawatir. Jangan khawatir, aku jelas tentang ini. Dia wanita yang sudah kamu incar, dan aku sama sekali tidak akan pernah jatuh cinta pada calon kakak iparku. Jika mulutmu itu bicara omong kosong lagi, bisa dijahit. Shen Fengxing, apa sebenarnya yang ingin kau sembunyikan? Ini buruk Ketua Li. Nona sudah pergi. Untuk apa kau ini? Bagaimana bisa kau membiarkan Nona pergi? Cari dia segera. Hei kakak, jangan khawatir, Xiaomu baik-baik saja. Dia bersama mantan kekasihmu, Shen Fengxing. Jika tidak bisa bicara dengan benar, diamlah. Pergi jemput Xiaomu kembali. Baiklah. Sudahlah. Aku akan menjemputnya sendiri. Masih berpura-pura. Kamu jelas hanya ingin mengambil kesempatan untuk melihat Shen Fengxing. Xiaomu, apa kamu mau cuka? Ibu, aku akan mengambilnya. Biarkan Xiaomu datang. Siapa itu Xiao Su? Ibu, itu tukang sampah dengan khawatirkan itu. Li Tingyi, kamu datang untuk Xiaomu kan? Aku hanya... Shen Fengxing, aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan untuk membuat Xiaomu sangat menyukaimu. Tapi jika kau pikir bisa menggunakan cara ini untuk menikah ke keluarga Li, kau hanya bermimpi. Jika Ketua Li berkata begitu, maka aku benar-benar harus berbicara baik-baik denganmu. Seharusnya kamu yang punya niat padaku kan? Kalau tidak, kenapa Xiaomu selalu ditemukan olehku? Menurutmu kenapa? Aku akan berusaha keras seperti ini untuk menyenangkan wanita yang sudah menikah dan punya anak. Kalau begitu aku juga akan memperingatkanmu. Aku tidak tertarik pada keluarga Limu. Tolong di masa depan kamu dan putrimu, menjauhlah dariku dan putraku. Xiaomu. Selamat tinggal, tidak perlu mengantarku. Kakak Xiao Xing, ayah hanya tidak tahu cara mengungkapkan perasaannya. Sebenarnya dia sangat menyukai kamu dan ibu. Sebenarnya aku juga cukup menyukainya. Baiklah, kalau begitu aku akan berbesar hati dan memberinya kesempatan lagi. Ibu, aku sudah memesan kamarnya. Itu kamar 806. Baiklah. Jadi kalian berdua sudah merencanakan ini sejak lama. Aku sudah tahu bersikeras datang untuk melihat laut pagi-pagi sekali. Ayo pergi. Orang target sudah tiba, kirim ke kamar nomor 806. Diterima, sekarang membawa target orang kedua ke sana. Apa kau sebahagia itu hanya melihat The film laut? was Ini semua translated salah ayah and karena terlalu sibuk narrated by bekerja M dan Media. mengabaikanmu.
Mulai sekarang kemanapun kau ingin pergi, sama seperti hari ini, beritahu ayah ya. Bukankah kamu biasanya meremehkan, memainkan permainan semacam ini? Ibu siapa yang bilang begitu? Kami kan masih bagi 5 tahun. Hitung sampai 10. Lalu kamu datang tangkap kami. Kalau begitu kamu lebih baik bersembunyi dengan baik. Jangan sampai aku menangkapmu. 10, 9, 8, Hai pelan-pelan, berapa hari kau berencana bermain? 7, Kamarnya sudah dipesan. 6, 5, 3, 2, 1. Aku datang untuk menangkapmu. Tertangkap. Apa kau masih bersenang-senang? Li Tingye, apa yang kamu lakukan di sini? Xian Fengqing, berhentilah berpura-pura. Kau menipu Xiaomu untuk membawaku ke Teluk King Shui, dan bahkan sengaja memesan kamar untuk menungguku. Dan kau masih berani bilang tidak punya niat apa-apa padaku. Aku tidak. Aku juga korban. Ini direncanakan oleh kedua anak itu, milik kita. Masih berpura-pura. Mereka baru berusia 5 tahun. Jika orang dewasa tidak mengajari mereka, bagaimana mungkin mereka bisa membuat rencana seperti itu? Kecuali aku memberitahumu. Ketika aku bilang, aku tidak tertarik padamu. Aku memang tidak tertarik. Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Xian Fengqing, jangan berpikir hanya karena Xiaomu menyukaimu. Aku tidak akan berani melakukan apapun padamu. Lepaskan aku. Sekarang apa ini merayuku? Tidak. Apa kamu gila? Kau terasa sangat akrab bagiku. Apa kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Bagaimana kita bisa bertemu? Kita benar-benar orang asing. Begitukah? Kalau begitu aku harus memverifikasinya sendiri. Kamu kecuali yang terhormat, menginginkanku. Seorang wanita bersuami dan seorang ibu. Apa kamu begitu putus asa mencari wanita? Aku punya kartu di sini. Ada 100 juta di dalamnya. Kata sandinya 80. Mengingat Xiaomu menyukaimu, aku dengan enggan akan mengizinkanmu masuk ke keluarga Li untuk menjadi ibu tiri Xiaomu. Tapi aku tidak akan membesarkan mereka. Aku harap kau segera mengirim kedua anakmu pergi secepat mungkin. Xin Lian melahirkan anak-anak untukmu dan mencoba segala cara untuk menikah ke dalam keluarga ini. Namun kamu begitu mudahnya membiarkanku membesarkan anak kandungnya sendiri. Tidakkah dia akan marah jika tahu? Aku tahu kalian berdua tidak cocok. Aku punya caraku sendiri untuk menangani masalah ini. Tapi aku Xian Fengqing, tidak tertarik pada sampah bekas orang lain. Tidak tertarik. Kakak makan permen ini. Kamu makan juga. Aku tidak mau. Aku tidak makan makanan anak kecil. Tapi kakak kamu kan anak-anak. Xiaomu, jangan sedih. Kalau kakak tidak makan, aku saja yang makan. Baiklah, kalau begitu aku akan memakannya. Begitu ayah dan ibu berhasil kali ini. Kita akan menjadi saudara kandung sejati. Mengapa ketiga orang ini bersama? Halo, Bibi, cepat kemari. Xian Fengqing menggunakan Xiaomu untuk merayutinya di hotel. Xian Qixing, Xian Qisu, apa kalian mencoba membuat ibumu terbunuh? Sepertinya ayah si bodoh itu gagal lagi. Li Tingye orang ini benar-benar tidak bisa diperbaiki. Dia tidak berguna. Sudah kubilang berkali-kali, dia bukan ayahmu. Jangan lakukan trik kecil ini lagi di masa depan. Dan jangan hubungi Xiaomu lagi. Maaf Xiaomu. Kamu punya ibumu sendiri. Nanti jangan datang mencari kami lagi. Dasar wanita sialan. Beraninya kamu merayu putraku. Jangan berani-beraninya memukul ibuku. Jika kamu berani menyentuh ibuku lagi, aku akan membuatmu menyesal. Aku sangat takut apa yang bisa dilakukan dua anak haram darimu. Bibi, jangan meremehkan kedua anak ini. Mereka licik melebihi usia mereka. Kedua anak inilah yang membujuk Xiaomu dan menyuruh Xiaomu membawa Tingye kemari. Sungguh seperti ibu, seperti anak. Ingin mencari ayah yang baik untuk naik pangkat. Kamu salah bermimpi. Nyonya Li, tolong jaga ucapanmu. Kamu bisa memakiku, tapi kamu tidak boleh menghina putraku. Rasa hormat adalah untuk mereka yang punya status identitas. Dan rasa malu, kamu yang tahu berapa The banyak film was pria tidur. translated Dan and kamu masih berani narrated by menggunakan M metode Media. tercela seperti itu untuk merayu putraku. Aku memberitahumu jangan pernah berpikir untuk masuk ke keluarga Liku. Nyonya Li, kamu tidak ingin aku dekat dengan putramu. Kalau begitu aku akan bersikeras untuk dekat. Ketika saatnya tiba, jika aku menjadi menantumu, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Kamu Bu, cukup Ibu. Berhentilah bersikap tidak masuk akal. tidak masuk akal. Wanita ini punya niat buruk, dan kamu masih melindunginya. Apakah kamu menyukainya? Ibu omong kosong, apa yang Ibu bicarakan? Bagaimana mungkin Tingye tertarik pada Xian Fengqing ini? Sama sekali tidak. Tingye, kau tidak boleh menyukainya. Dia adalah wanita yang 6 tahun lalu diranjang, menyebabkan kematian ketua Tuali. Apa?
Ibu jadi dia, bukan ayah kita, tapi kakak kita. Kalau begitu Xiaomu bukan adik perempuan lagi. Dia adalah keponakan kandung. Xiaomu tidak mau jadi keponakan. Xiaomu ingin menjadi adik perempuan Xiao Xing dan Xiao Su. Sudah berakhir semuanya terbongkar sekarang. Tingnya Bibi. Dia kembali kali ini. Tepatnya untuk mengklaim bagian dari warisan keluarga Li. Dia tahu dia tidak bisa menang melawan Tingnya. Itulah mengapa dia merayu Tingnya lagi. Menggunakan metode vulgar seperti itu. Dan dia masih menginginkan bagian dari warisan keluarga Li. Xindian berhenti memfitnahku. Kedua anakku ini. Lahir dariku dan ketua Lu. Masih berani berbohong. Aku tahu itu. Tidak heran dua bocah nakal ini. Persis seperti Tingnya waktu kecil. Shen Fangxing, aku benar-benar meremehkanmu. Apa mereka anak-anak keluarga Li atau bukan? Nanti tunggu saja. Hasil identifikasi baru kita akan tahu. Sempurna. Kami juga ingin tahu. Siapa sebenarnya kamu bagi kami? Tingnya, kamu juga menarik sehelai rambut. Baiklah. Sudah berakhir. Jika kita menguji dengan rambut Tingnya, pasti akan ketahuan bahwa mereka adalah ayah dan anak kandung. Bibi, sama saja jika kau menggunakan rambut Yucheng untuk tes. 3 hari kemudian, saat hasil identifikasi keluar. Saat itulah kau dan putramu akan tersingkir dari Longchuan. Kakak, sepertinya kali ini kau tidak punya pilihan selain pergi. Pesta ulang tahun di Xiao Zhou dan Xiao Xing. Anak-anakku sudah bertambah usia The 1 film tahun was lagi. translated and narrated by M Media. Ibu. Kenapa kakak dan Xiaomu belum datang? Dia menolak kita dengan sangat jelas kemarin. Dia mungkin tidak akan datang lagi kan? Kedua cucu kecilku sangat tampan. Kenapa kau di sini? Xiao Xing. Di mana Xiao Xing dan Xiao Zhou? Mereka adalah cucu kandung kami. Tentu saja kami harus datang. Dulu orang tuamu tidak berbuat baik. Sebenarnya selama bertahun-tahun kamu hilang. Kami telah mencarimu. Kami memikirkanmu setiap hari. Oh benar. Ini semua karena Shenian ini yang membuat kami salah paham padamu. Putri durhaka ini yang melakukan begitu banyak hal buruk. Kenapa kau tidak cepat berlutut dan meminta maaf pada adikmu? Aku Cepat, berlutut. Kakak, aku minta maaf. Aku takut jika kau kembali, kau akan mengambil kasih sayang ibu dan ayah. Itulah sebabnya aku menargetkanmu di mana-mana. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Aktingmu buruk sekali. Tidak ada setetes air mata pun. Apa kau mau aku membantumu? Menusuk 2 jarum ke matamu. Untuk membersihkan saluran air matamu. Shen Fengxing, kami sudah merendahkan diri begitu banyak. Jangan tidak tahu berterima kasih. Penyesalan terlambat lebih murah daripada rumput. Aku sudah memberitahumu. Tidak ada hubungan di antara kita. Berhenti bertele-tele. Apa sebenarnya yang kau inginkan dengan datang ke sini? Ibu dan ayah, lihat bukankah sudah kubilang? Sedangkan mereka sekarang, mereka sangat bangga dan sombong. Mereka tak peduli kita hidup atau mati. Diam. Xiaoxing. Xiaoxing dan Xiao Zhou juga dianggap anak-anak keluarga Li. Aset keluarga Li seharusnya menjadi milik mereka. Jika Anda terlalu malu untuk memperjuangkannya, kami bisa membantu Anda memperjuangkannya. Asalkan Anda memberi kami anak-anak itu. Kau benar-benar hanya untuk memperebutkan warisan. Ingin menggunakan anak-anak. Apakah kau ini manusia? Di usiamu, mengucapkan kata-kata tidak tahu malu seperti itu. Bagaimana kamu masih punya muka untuk mengatakannya? Ibu Mei, Nenek Mei. cucu kecilku yang berharga. Jadi kau ibu angkat Xiaoxing ya? Bukankah mereka bilang dia udik dari desa? Aku hanya ingin saat itu menyembunyikan identitasku itu saja. Masih tidak mau menunjukkan dirimu. Apa kau pikir memakai kalung palsu bisa menyembunyikan penampilan lusuhmu? Masih berpura-pura kaya. Ibu Mei tidak perlu berpura-pura. Dia berasal dari keluarga kaya di Amerika. Terlebih lagi, dia adalah kepala keluarga Mei. Keluarga Mei yang secara internasional
punya kekayaan sebanding dengan keluarga Li. Keluarga Mei dekat dengan kerajaan. Mereka tidak hanya kaya tapi juga berkuasa. Dan keluarga kerajaan Amerika. Fang Xing, omong kosong ini agak berlebihan bukan? Nyonya, kenapa kau tidak berhenti berpura-pura sekarang? Mari kita lihat orang terhormat macam apa kau ini. Apa yang bisa kau berikan kepada cucu-cucumu yang berharga? Dan betapa berharganya hadiah-hadiah itu. Benar. Apakah kau bahkan mencuri mahkota kerajaan dari keluarga kerajaan? Ini bukan sesuatu yang terlalu berharga. Bagaimana kalau kita lihat hadiahmu dulu? Xiaonian, keluarkan hadiah kita. The film was translated Baiklah. and narrated by M Media. Kakak, ini milik ibu dan ayah. Sebuah tanda penghargaan kecil untuk Xiao Xing dan Xiao Zhou. Tidak perlu sungkan. Tolong terima ini. Kakak, sepertinya kami belum pernah melihat hadiah sekecil ini sebelumnya. Pelayan, bawa Xiao Qi dan Xiao Pa kemari. Kedua bocah nakal ini pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahil lagi. Kalian berdua tidak tahu berterima kasih. Beraninya kalian menghina kami seperti ini, ibu dan ayah, karena kalian sudah memberikan hadiah-hadiah itu kepada Xiao Xing dan Xiao Zhou. Maka, bagaimana mereka mengaturnya? Seharusnya tidak masalah kan, kau? Tentu saja. Kau memberi kami sesuatu yang nilainya kurang dari 50.000. 2 rantai rusak. Dan kau berani memberikannya kepada cucu-cucu kesayangan kami. Apa kau menganggap kami pengemis? Apa yang kau pura-purakan di sini? Jika kau punya nyali, keluarkan hadiahmu. Aku tidak percaya dengan semua barang palsu yang kau kenakan itu. Betapa berharganya apapun yang kau keluarkan. Beruang emas ini pasti beratnya setidaknya 20 kg. Bukankah itu puluhan juta? Benar-benar pantas berasal dari keluarga Mei. Mereka hanya santai memberikan hadiah kepada seorang anak, dan nilainya sudah lebih dari 10 juta. Aku ingin tahu apakah keluarga mereka masih membutuhkan anak angkat perempuan. Siapa tahu ini hanya berlapis emas. Mungkin itu hanya batu pecah di dalamnya. Apakah sesulit itu mengakui bahwa orang lain lebih baik darimu? Sesulit itukah? Nenek, aku sangat suka beruang emas ini. Nenek, kau sudah bersusah payah. Bukan apa-apa sungguh. Nenek masih punya hadiah untuk kalian semua. Sertifikat hak guna tanah. Ini adalah seluruh hak properti atas area villa setengah gunung di Gangdu. Mulai sekarang, itu milik kalian berdua. Ya Tuhan. Area Villa Half Mountain di Gangdu. Membeli satu saja harganya ratusan juta. Seluruh area villa. Bukankah itu puluhan miliar? Ibu Mei, ini terlalu berharga. Kau akan selalu menjadi putriku. Jika bukan karena ingin memenuhi penyesalanmu saat itu, aku tidak akan membiarkanmu pergi mencari mereka. Orang tua kandung apa? Sekelompok orang tak berperasaan. Kata-katamu sudah keterlaluan. Xiao Xing apapun yang kau katakan adalah putri kandung kami. Dan kami tidak menganiayanya. Bagaimana lagi kau ingin menganiayanya? Demi uang kau menjualnya kepada seorang pria tua. Dan bahkan menghasut penipu ini untuk membakar dan melukainya. Kau benar-benar buta. Kau tidak menyayangi putrimu sendiri, namun kau menyayangi orang luar. Tidak, Bibi. Kau salah paham. Sebenarnya orang tuaku. Saat aku sedang berbicara, apa hakmu menyela? Xiao Xing, anggota keluarga Shen ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Mereka sangat pelit bahkan saat memberi hadiah. Kau benar memutuskan hubungan dengan mereka. Dalam hatiku, aku sudah lama tidak memiliki hubungan dengan mereka. Keluarga Shen setidaknya dianggap kaya di Long Chuan. Namun mereka hanya memberi hadiah kepada cucu kandung mereka, yang hanya puluhan ribu. Betapa pelitnya. Tepat sekali. Ibu angkat masih lebih baik. Kalau aku juga tidak akan mengakui mereka. Bagaimanapun juga, kita harus memenangkan kembali The Fang film Xing. was translated Mereka masih berharap and mengandalkan narrated kedua by anak M kecil itu Media. untuk mendapatkan bagian dari warisan keluarga Li. Kalung emas ini.
Kami baru saja membelinya secara acak. Hadiah yang sebenarnya untuk kedua anak itu masih ada di toko. Kami hanya belum sempat mengambilnya. Xiaoxing, aku akan segera menelepon paman Wangmu dan memintanya untuk segera mengirimkannya. Bos Shen, saya sudah membawakan 2 set perhiasan yang Anda minta. Ini adalah barang yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Bukankah ini perhiasan yang pernah dikenakan oleh ibu negara? Ini benar-benar harta yang tak ternilai. Mereka benar-benar tidak pelit. Set perhiasan ini, nilai koleksinya saja tak terukur. Xiaoxing, ayah bukan orang pelit. 2 set perhiasan ini akan diberikan kepada Xiaoxing dan Xiaozhou. Mulai sekarang, mari kita semua rukun sebagai keluarga. Kau setidaknya harus memberiku dan ibumu kesempatan untuk menebus kesalahan kan? Ayah, hal-hal bagus seperti itu, kenapa kau tidak menyimpannya untukku? Diam, adikmu adalah putri kandungku. Barang-barang ini harus ditinggalkan untuknya. Dan kedua cucu kandungku. 2 orang tua bangka itu, seperti biasa hanya peduli putri kandung. Cepat atau lambat bahkan kau, aku juga akan membunuh. Mengeluarkan 2 set perhiasan palsu, dan berpikir itu akan mengimbangi semua yang terjadi sebelumnya. Kau benar-benar membuatku jijik. Shen tua kau sama sekali tidak tulus. Kau akan mengirim barang palsu. Bagaimana mungkin ini palsu? Xiaoxing, tidak apa-apa jika kau tidak memaafkanku, tapi kau tidak bisa memfitnahku. Benar sekali Nona Shen. 2 set perhiasan ini adalah harta berharga toko kami. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa membawanya ke lembaga pengujian untuk verifikasi. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Kebetulan aku juga punya 1 set di sini. Kalau begitu mari kita keluarkan dan biarkan semua orang melihat siapa yang asli dan siapa yang palsu. Seseorang, bawakan perhiasanku. Bukankah hanya ada 1 set perhiasan ini? Ini, bagaimana sekarang ada 2 yang identik? 1 set perhiasanku ini diberikan kepadaku oleh Ibu Mei. The film was Hanya berdasarkan nama translated keluarga Mei. and narrated Aku by kira set M. mana yang Mia. asli dan set mana yang palsu. Semua orang seharusnya sudah sangat jelaskan. Benar. Ibu negara berasal dari keluarga Mei dari Amerika. Kalau begitu milik Nona Shen pasti yang asli. Barang palsu ini terlihat cukup indah dalam pengerjaannya. Jika bukan, karena anggota asli keluarga Mei yang hadir, akan sangat sulit untuk membedakannya. Perhiasan bibiku diberikan kepadaku saat kematiannya. Tidak mungkin itu beredar di luar. Siapa sangka bahwa toko perhiasan uang yang terkenal ini benar-benar akan menjual barang palsu. Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Bos Shen lah yang demi menjaga muka bersikeras agar aku mengambil ini, perhiasan dan mengantarkannya. Omong kosong, jelas toko perhiasan uangmu yang menjual barang palsu. Dan kau ingin menyalahkan kami. Siapa yang tidak tahu kau lebih menyayangi putri angkatmu? Bagaimana mungkin kau memberikan barang bagus padanya? Jika bukan, karena hubungan kami di masa lalu, aku tidak akan membantumu mengantarkan barang palsu. Sombur. Pertunjukan saling memansa. Jika kau masih ingin menjaga harga diri, maka jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Satpam, bawa mereka pergi. Lepaskan aku, siapa yang berani menyentuhku? Aku istri Ketua Li. Tinggi, kau akhirnya di sini. Orang-orang ini, mereka mencoba mengusirku. Bagaimanapun juga aku ibu kandung Xiaomu. Aku anggota keluarga Li. Sudah kubilang kamu tidak pantas menjadi ibu Xiaomu. Dan aku sama sekali tidak punya hubungan denganmu. Tinggi, bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan? Dulu untuk melahirkan Xiaomu untukmu. Aku hampir kehilangan separuh hidupku. Aku tahu kau menyukai kakakku sekarang. Tapi kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Gosip tentang keluarga Shen ini, hari ini benar-benar satu skandal demi skandal tak ada habisnya. Memang, Shen Fengxing ini dia benar-benar tercela. Dia benar-benar merayu iparnya. Diam. Ibuku bukan orang seperti itu. Berani bicara 1 kata lagi. Dan aku akan membuatmu menyesal.
Xiaomu. Xiaomu, ibu salah. Ayah tidak pernah membiarkanku melihatmu. Jahat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana wanita sepertimu bisa melahirkan seorang gadis sebaik dan semanis Xiaomu. Omong kosong apa yang kau katakan? Xiaomu adalah anakku. Dia lahir dari aku dan Tingye. Aku dengar. Kau langsung membawa anak itu kepada Li Tingye saat itu. Itu berarti Li Tingye tidak pernah melihat kau saat kau hamil. Aku. Saat aku membawa Xiaomu kepadamu dulu. Kau dan Xiaomu melakukan tes paternitas. Xiaomu adalah putriku. Tidak ada keraguan tentang itu. Kau hanya melakukan tes paternitas dengan Xiaomu. Tapi apakah kau sudah memverifikasi? Apakah Shen Nian adalah ibu kandungnya? Tidak. Shen Nian dan Xiaomu, baik dalam penampilan maupun karakter, tidak mirip sama sekali. Aku sarankan kau menyelidikinya. Meskipun semua tanda menunjukkan bahwa wanita 6 tahun lalu adalah Shen Nian, aku selalu merasa bahwa perasaan malam itu tidak seperti dia. Shen Fengxing, aku tahu kau selalu membenciku. Tapi Xiaomu lahir setelah aku mengandungnya selama 10 bulan. Dan melalui begitu banyak kesulitan. The film was Jika kau translated membenciku, baiklah. and narrated Tapi by kau M tidak bisa Media. memfitnahku seperti ini. Aku akan melawanmu sampai mati. Bisakah kamu berhenti mempermalukan dirimu sendiri? Tingye. Saat kita bersama dulu, kau bilang kau akan bertanggung jawab padaku. Itulah mengapa aku melahirkan Xiaomu. Jangan bicara lagi. Aku akan mencari tahu sendiri apakah itu benar. Keamanan. Seret dia keluar. Tidak, Tingye. Kamu ikut denganku. Li Tingye, apa yang membuatmu mengamuk? Mengenai Xiaomu, apa kamu tahu sesuatu tentang itu? Dia benar-benar menganggapnya serius. Aku hanya mencoba memprovokasinya. Lagi pula, apakah kau tidur dengannya atau tidak? Tidakkah kau tahu itu sendiri? Bukankah kau juga mengatakan bahwa kau akan bertanggung jawab padanya di ranjang? Aku dibius hari itu. Sungguh kembang api yang indah. Aku tidak mengaturnya. Apakah kau yang melakukan ini? Bukan aku. Lalu, siapa lagi? Halo, Fangxing, apakah kau melihat kembang api? Aku sengaja mengatur ini untukmu. Fangxing, perasaanku padamu tidak pernah berubah. Aku mencintaimu. Apakah kau bersedia menikahiku dengan tulus? Minghan aku. Halo Fangxing. Ada apa Fangxing? Li Tingye. Halo Minghan, aku baik-baik saja. Di mana aku akan datang mencarimu? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku tidak akan mengizinkanmu pergi mencarinya. Shen Fengxing, ada apa denganmu? Kau dicium secara paksa, namun kau malah terbawa suasana. Bajingan. Bukankah kamu cukup menikmatinya barusan? Kamu membohongiku. Kamu sama sekali tidak menikah dengan Lu Minghan. Apa hubungannya pernikahanku denganmu? Bagaimana bisa itu bukan urusanku? Kalau begitu bolehkah aku bertanya kecuali, dalam kapasitas apa kau menanyaiku? Aku melakukan ini untuk Xiaomu. Aku ingin kamu menjadi ibu Xiaomu. Istri keluarga Li. Jangan bilang. Kau jatuh cinta padaku ya? Kamu terlalu banyak berpikir. Semua yang kulakukan adalah untuk Xiaomu. Maaf saja. Aku tidak tertarik menjadi ibu Xiaomu. Pun tidak tertarik menjadi istrimu. Dan aku bahkan lebih tidak tertarik pada keluarga Li. Kecuali apa yang dia minta kau lakukan barusan. Mengapa lipstikmu luntur? Tidak ada apa-apa. The film was Xiaomu, translated pergi berikan and hadiahnya narrated kepada by mereka. M Media.
Selamat ulang tahun kakak. Terima kasih. Selamat ulang tahun kakak. Terima kasih. Terima kasih kakak sulung. Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah harus memanggilmu paman keponakan atau saudara kandung? Ini terlalu membingungkan. Betapa indahnya berlian merah muda besar ini. Tekstur berlian merah muda ini sangat unik. Sekilas saja sudah terlihat harganya mahal. Omong kosong. Ini adalah salah satu dari hanya 2 berlian merah muda di dunia. Nilainya ratusan miliar. Ini adalah harta yang tak ternilai. Ketua Li benar-benar berani memberikannya kepada Xiao Xing dan Xiao Zhou. Bersedia menghabiskan begitu banyak untuk anak orang lain. Kau tidak mungkin tertarik pada Xiao Xing kami kan? Ibu Mi, Xiao Xin dan Xiao Shou pada dasarnya adalah anggota keluarga Li kita. Apa artinya memberikan hadiah kecil seperti ini? Xiao Mu, kami sudah memberikan hadiahnya. Sudah waktunya pulang bersama ayah. Ayah, aku mau bermain dengan kakak-kakakku. Kakak sulung biarkan saja keponakanmu tinggal. Ketua Li, kalau begitu biarkan Xiaomu tinggal. Ketika perjamuan selesai, aku akan secara pribadi membawanya kembali. Secara pribadi. Bukankah kamu bilang, kamu tidak ingin terlibat dengan keluarga Li kita? Aku akan datang menjemput Xiaomu sendiri setelah ini selesai. Apakah mereka anak-anak? Sangat kekanak-kanakan. Pria, terhadap wanita yang mereka sukai, mereka menjadi kekanak-kanakan. Apakah dia benar-benar menyukaiku? Ketua Li ini tampan dan memiliki kaki panjang. Dan dia cakap. Sebagai seorang suami, dia cukup baik. Xiao Xing, kau harus mempertimbangkannya. Xiao Shou dan Xiao Xing adalah anak-anak ayah Li Tingye. Jadi jika dihitung kita sebenarnya, sudah berapa lama ayahnya meninggal? Lagi pula Li Tingye tidak pernah mengakui ayahnya itu. Jika kau menyukainya, maka bertindaklah segera. Jika kau melewatkannya, kau akan menyesal. Ibu, Xiaomu mengalami kecelakaan. Xiaomu, ada apa? Apa yang terjadi? Seluruh tubuhnya tertutup ruam. Ada apa? Ini semua salahku. Aku tidak tahu. Keponakanku juga alergi mangga. Dan aku tidak sengaja membiarkannya minum milkshake mangga. Jangan menangis. Kamu juga tidak tahu ada mangga di milkshake itu. Apakah kau mengatakan, Xiaomu alergi mangga sama sepertimu? Ini adalah shock anafilaksis. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Bagaimana keadaan Xiaomu? Dia sudah diberi obat. Kondisinya sangat stabil sekarang. Dia sedang tidur. Aku minta maaf. Aku tidak menjaga Xiaomu dengan baik. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Itu bukan salahmu. Aku lupa memberitahumu. Xiaomu alergi mangga. Xiaomu, apakah dia alergi mangga secara alami? Ya. Dokter bilang dia memiliki alergi bawaan genetik. Itu pasti dari senian. Apa? Yang alergi secara alami bukan senian. Ini aku, jadi Xiao Shou dan Xiao Xing. Juga terlahir alergi mangga. Mungkinkah? Tingye. Saat kita bersama dulu, kau bilang kau akan bertanggung jawab padaku. Itulah mengapa aku melahirkan Xiaomu. Xiaomu adalah putriku. Mungkinkah Xiaomu benar-benar putriku? Setelah tes paternitas dilakukan, semuanya akan diketahui. The film was translated and narrated by M Media. Mungkinkah Shen Fengxing sudah tahu bahwa anak itu adalah putrinya? Kali ini kau harus mati. Minghan, apakah hasil tesnya sudah keluar? Belum. Mereka akan keluar sore ini. Maka kita akan tahu. Apakah Xiaomu putrimu? Aku merepotkanmu lagi kali ini, Minghan. Aku bilang aku akan selalu melindungimu. Fengxing. Terakhir kali kau masih belum menjawabku. Maukah kau menikahiku?
Maafkan aku Minghan. Aku selalu menganggapmu sahabat terbaikku. Sebenarnya aku juga tahu. Aku hanya ingin berani dan mencoba sekali lagi. Bagus kau memberitahuku ini. Setidaknya aku tidak lagi menyimpan ilusi. Fang Xing. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sini. Ibu, aku dan kakakku menanggap panek boneka untuk keponakanku. Bagus sekali. Xiaomu. Lalu, apakah kamu bersenang-senang? Senang. Xiaomu senang sekali. Kalau begitu ayo kita makan. Baiklah bagus. Ayo kita cari makanan enak. Baiklah. Wanita terkutuk ini, pergi ke neraka. Bagaimana keadaan Xiaomu? Pasin mengalami pendarahan hebat. Mereka melakukan segala cara untuk menyelamatkannya. Xiaomu, kamu benar-benar harus baik-baik saja. Ibu tidak bisa kehilanganmu lagi. Apa yang terjadi? Seseorang mencoba membunuhku. Dia memukul Xiaomu dan aku lalu melarikan diri. Aku tidak melihat jelas seperti apa dia. Pergi selidiki. Siapapun pelakunya, aku akan membuat mereka membayar harganya. Dan pergi panggil semua. Ahli medis dipindahkan ke sini. Ya kakak. Maafkan aku ini, semua salahku. Xiaomu terluka. Jika aku tidak membawanya keluar bermain. Xiaomu berlumuran darah. Dia masih dalam kondisi kritis. Jangan menangis, itu bukan salahmu. Lihat kamu juga penuh luka. Di mana Xiao Xin dan Xiao Shou? Mereka berdua baik-baik saja. Aku menyuruh seseorang mengantar mereka kembali. Xiaomu akan baik-baik saja. Benar. Jangan khawatir, aku di sini. Dia akan baik-baik saja. Wanita jahat. Kau yang melukai cucuku? Aku. Tinge. Dia melukai Xiaomu seperti ini. Dan kau masih melindunginya begitu banyak. Benar Tinge. Jika dia tidak bersikeras membawa Xiaomu keluar, bagaimana mungkin Xiaomu bisa mendapat masalah? Jika sesuatu terjadi pada Xiaomu, aku juga tidak akan hidup. Diam. Pelakunya bukan Shen Fangxing. Dia juga terluka. Tidak bisakah kamu lihat? Akulah yang menyuruhnya membawa Xiaomu keluar. Ini semua salahku. Pada saat ini, dia masih bersedia melindungiku. Siapa orang tua anak ini? Ini ayahnya. Ini ibunya. Anak ini sudah kehilangan terlalu banyak darah dan sangat membutuhkan transfusi darah. Tapi anak ini memiliki golongan darah panda yang langka. Siapa di antara kalian yang memiliki golongan darah panda? Film was Tinge bergolongan translated darah B. and narrated Senin by apa M. golongan darahmu? Aku tidak ingat. Secara umum, anak-anak dengan darah panda lebih mungkin punya orang tua berdarah panda. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat pergi tes darahmu. Aku tidak akan pergi. Li Tinge bergolongan darah B, aku bergolongan darah O, dan tidak bisa memiliki anak dengan golongan darah panda. Selama golongan darahku diuji, fakta bahwa aku bukan ibu Xiaomu akan terbongkar. Shenyan, apa yang baru saja kau katakan? Bagaimana bisa ada seorang ibu kandung di dunia ini yang berdiam diri dan melihat anaknya sendiri meninggal? Masuklah ke sana dan periksakan darahmu. Seseorang. Ikat dia dan bawa dia untuk tes darah. Lepaskan aku tidak akan pergi. Bibi. Dokter bilang, tubuhku lemah. Aku tidak bisa mendonorkan darah. Kalau tidak nyawaku akan dalam bahaya. Tolong Tinge. Sekarang Xiaomu dalam situasi kritis. Apapun yang terjadi, cepat lakukan tes darah untukku. Kau selalu bilang kau ibunya Xiaomu. Tapi di saat genting ini, kau begitu egois. Apakah kau pantas menjadi ibunya Xiaomu? Bawa dia pergi. Tidak. Lepaskan aku. Aku tidak akan pergi. Kecuali ini buruk. Wanita itu kabur dari belakang. Lalu bagaimana dengan Xiaomu kita?
Shenyan, kau wanita egois dan jahat. Bu, aku akan mengirim seseorang untuk menangkapnya. Tidak, Xiaomu tidak bisa menunggu. Dokter ambil darahku. Golongan darahku sama dengan Xiaomu. Bagaimana bisa kamu? Ada banyak orang di dunia dengan golongan darah yang sama. Mungkin. Ini adalah takdir. Feng Xing. Aku salah paham padamu sebelumnya. Selama Xiaomu membaik, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Tidak apa-apa. Ini yang harus kulakukan. Ayo dokter. Di dunia ini, bisakah benar-benar ada kebetulan seperti itu? Xiaomu. Apakah kamu putriku atau bukan? Sejak pertama kali aku melihatmu, kamu memberiku perasaan istimewa yang tak terlukiskan. Kamu harus cepat sembuh. Halo, Feng Xing, hasil penilaian sudah keluar. bagaimana? Xiaomu adalah putri kandungmu. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih Minghan. Terima kasih. Jika Xiaomu adalah putriku, maka Li Tingyi, bagaimana dia bisa menjadi ayah Xiaomu? Kenapa kamu menangis? Xiaomu selamat. Aku sangat senang. Senian adalah ibu kandung Xiaomu. Namun dia tidak peduli dengan hidup atau mati anak itu. Tapi kamu sangat peduli pada Xiaomu. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, aku juga telah mengembangkan perasaan untuk Xiaomu. Ini juga emosional. Hal itu. Dulu, ketika Sendian menggendong anak itu, apakah kamu melakukan tes paternitas dengan Xiaomu? Ada begitu banyak orang yang ingin menempel pada keluarga Li. Jadi wajar saja penilaian yang ketat diperlukan. Aku sudah menilainya di banyak institusi. Semuanya mengonfirmasinya. Xiaomu memang putriku kandung. Namun, apakah Sendian adalah ibu anak itu? Aku memang perlu menyelidiki lebih lanjut. Masalah Xiaomu. Terima kasih Nona Shen. 50 juta ini adalah sedikit tanda perhatianku. Apakah ada permintaan lain? Katakan saja. Aku akan memenuhinya. Kecuali menikah ke dalam keluarga Li. Jadi Nyonya Li mengundangku makan ini. Bukan untuk berterima kasih padaku, tapi untuk memperingatiku. Aku tidak peduli dengan 50 juta ini. Putramu dan keluarga Li. Aku juga tidak peduli dengan mereka. Kau punya nafsu yang besar. Kau masih meremehkan 50 juta ini. Hanya 50 juta. Dan kau berani menawarkannya. Aku akan memberimu 100 juta. Kembalikan putramu. Dan jangan biarkan dia mengganggu ibuku lagi. Ramalan pagi ini cukup akurat. Seorang penyihir mengundang kami makan. Pasti dengan niat buruk. Binatang ini, dia benar-benar memanggilku penyihir. Nyonya Li, Anda bilang putraku adalah binatang buas. Kalau begitu putraku, dan putramu adalah saudara. Bukankah putramu juga binatang buas? Kalau begitu bukankah ketua tua Li juga binatang buas? Dan bukankah Anda istri dari binatang buas? Kau wanita jahat. Sepertinya mereka akan berkelahi. Lebih baik telepon kakak dulu. Tambahkan 10 miliar lagi. Grup Li tidak memelihara orang yang tidak berguna. Jika kerjasama ini tidak bisa diamankan lagi, pergi sendiri. Kakak, ibumu dan wanitamu sedang berkelahi. Cepat kembali. Rapat dibatalkan. The film was translated Baiklah. and narrated by Mengapa M berdebat Media. dengan anak-anak? Perkataan anak-anak itu polos. Anak-anak apa? Dua yang tidak sopan. Penjaga. Usir mereka semua. Siapa yang berani menyentuhnya? Tingnya apa kau hanya akan melihat mereka ibu dan anak itu di rumah keluarga Li kita bersikap begitu sombong?
Kamu yang mengundang mereka masuk. Aku. Baiklah, katakan padaku. Hari ini di kediaman Li. Ini antara mereka atau aku. Kau pilih. Pilih antara istrimu dan ibumu. Itu pertanyaan jebakan maut fasik. Kakak sulung kamu harus menjawab dengan hati-hati. Xiao Xing. Itu ketua Li. Kami akan pergi sekarang. Karena ibuku tidak ingin tinggal di sini. Kalau begitu pergilah ke villa di gunung. Dan tinggallah sebentar. Yu Chen, bawa ibu kita kembali. Baiklah, Ibu. Kakak benar. Aku akan ikut denganmu dan tinggal sebentar. Li Tingyi, kau anak durhaka? Beginikah caramu memperlakukan ibumu? Ibu sudah cukup, ayo kita pergi. Aku pergi kakak. Kakak sulung ayah hebat. Selamat telah membuat pilihan terbaik. Setidaknya kamu masuk akal. Baiklah, aku bisa memberimu kesempatan lain. Apa aku perlu kamu memberikannya padaku? Ketika aku baru saja kembali, aku melihat hujan di luar. Malam ini, aku akan setuju. Kalian berdua menginap di sini 1 malam. Jangan khawatir. Tanpa izinmu, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Jika aku tetap tinggal, aku akan punya kesempatan untuk mendapatkan rambut Li Tingyi dan melakukan tes paternitas dengan Xiao Xing dan Xiao Shou. Maka aku bisa mencari tahu apakah pria itu yang bersamaku malam itu benar-benar dia. Baiklah, kalau begitu kami akan merepotkan ketua Li. Ini kamarmu untuk hari ini. Xiao Xin dan Xiao Shou sudah kuatur. Kamar anak-anak terpisah untuk mereka. Ini pakaian yang kusiapkan untukmu. Ego, ayah kakak sulung, menyiapkan pakaian untukmu. Terlihat sangat bagus. Aku hanya tidur 1 malam. 1 helai saja sudah cukup. Kau tidak akan pernah tahu. Katakan padaku mengapa. Kamu tahu ukuran ibuku dengan sangat baik. Masum. Tidak peduli seberapa marahnya kau tidak bisa mengubah fakta bahwa aku mencium dan memeluk ibumu. Baiklah. Kalian semua keluar. Aku perlu istirahat. Saat Li Tingyi mandi, aku akan mencari di kamarnya. Untuk mencari rambut yang rontok. Sudah dibersihkan dengan sangat teliti. Kenapa tidak ada apa-apa? Sama sekali. Apa yang kau cari? Tidak ada. Permisi. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Ayah kakak sulung. Kamu akhirnya menjadi ayah sungguhan. Tapi haruskah aku memanggilmu keponakan? Atau kakak? Tidak tidur di tengah malam. Apa yang kalian berdua intip? Tidak ada apa-apa. Kakak, ayo kembali tidur. Manfaatkan kesempatan ini. Aku bisa mendapatkan rambutnya. Ketua Li, Xiaomu masih membutuhkanku. Aku akan pergi duluan. Apa maksudnya ini? Ini laporan tes DNA Xiao Xing, Xiao Zhao, dan Li Tingyi. Laporan tes paternitas. Laporan itu mengatakan mereka memang ayah dan anak. Bagaimana mungkin? Laporan tes DNA. Ketika aku bangun waktu itu, yang berbaring di sampingku adalah ketua tua Li. Bagaimana itu mungkin? Mereka adalah anak-anak Li Tingyi. Aku ingat saat itu. Kau dibius dan dibawa pergi oleh Shen Yan. Jadi, aku menyelidiki masalah di Crown Hotel 6 tahun lalu. Cepatlah nanti. Pastikan untuk sebelum Xian Feng Xing bangun, kirim dia ke ranjang pria tua itu. Cepat pergi. Ya. Jadi, saat itu, wanita yang bersama Li Tingyi di Crown Hotel adalah kamu. Kemudian Shen Yan menyuruh seseorang membawamu pergi. Senian. Dia bahkan menyuap dokter yang membantu persalinan bayiku untuk mengambil Xiaomu, yang menyebabkan kami ibu dan anak terpisah selama bertahun-tahun. Lalu apakah kamu ingin memberitahu Li Tingyi bahwa Xiao Xin dan Xiao Zhou adalah putra-putranya? Aku pikir Xiao Xin dan Xiao Zhou pasti juga menginginkan seorang ayah sekarang. Tidak, jika Li Tingyi tahu, dia pasti akan memperebutkan hak asuh anak-anak. Keluarga Li sangat berkuasa. Tidak ada bedanya dengan sarang naga dan harimau di dalamnya. Aku tidak ingin Xiao Xing dan Xiao Shou hidup dalam kehidupan yang rumit seperti itu. Jadi kamu akan membawa mereka pergi. Bagaimana dengan Xiaomu? Aku juga akan membawa Xiaomu. Tapi sebelum aku membawa mereka,
Aku akan mengirim Shenian untuk membuatnya membayar harga yang pantas. Aku sudah menemukan dari 6 tahun lalu. Dokter yang membantumu melahirkan. Mungkin, dia adalah saksi penting. Pusat layanan kesehatan. Halo suster, saya hamil. Saya ingin mencari Dr. Lee Silhong dari kebidanan dan kandungan untuk memeriksa saya. Baiklah, kemarilah. Bagaimana dia masih bisa hidup? 6 tahun yang lalu. Dokter, perut saya sakit sekali. Apakah saya akan melahirkan? Tunggu sebentar, aku akan pergi menyiapkan alat persalinan. Nona Shin, aku sudah mengusir orang-orang dari klinik, membersihkan mereka semua. Nanti, kau bisa melakukan apapun padanya. Bagus sekali. Aku sudah memindahkanmu ke rumah sakit ibu dan anak pertama kota Loncuan. Tapi ingat, anakku dilahirkan olehmu. Juga, siapkan akta kelahiran untukku. Kamu tidak boleh membiarkan apapun bocor. Aku mengerti, Nona Shin. Halo Nona Shin. Kakakmu datang mencari kami di rumah sakit. Apa? Kamu bilang Shen Fengxing mencarimu. Dia pasti sudah tahu tentang apa yang terjadi saat itu. Jika kita ketahuan, kita semua akan masuk penjara. Apa yang harus kita lakukan, Nona Shen? Jangan panik. Cari cara untuk memancingnya keluar. Temui dia di kota kecil itu dari dulu. Kita tidak menanganinya 6 tahun lalu. Kali ini kita harus membunuhnya. Hei kakak, pelaku yang menabrak Xiaomu dengan mobil sudah ditemukan. Dia bilang orang yang menghasutnya adalah Jelaskan. Shenian. Aku awalnya berpikir dia ingin menabrak Shen Fengxing dan tidak sengaja melukai Xiaomu. Tapi kakak, bukankah tadi pagi kamu pergi menyelidiki tentang Shenian melahirkan Xiaomu? Aku menemukan bahwa dokter yang menolong persalinannya berasal dari rumah sakit Shen Fengxing. Dipindahkan dari sana. Segera bawa dokter itu padaku. Rumah sakit bilang dia mengambil cuti hari ini. Kakak, Shen Fengxing juga mencarinya. Aku harus segera tahu di mana Shen Fengxing berada. Pergi cari dia. Ya, Shenian. Shen Fengxing. Berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Dr. Lee, saya tidak menyangka Anda benar-benar akan menelepon saya secara aktif. Nona Shin, aku mengingatmu. Saat itu kau sendirian, melahirkan saat The hamil film besar. was Aku mengingatnya dengan translated sangat and jelas. narrated by Apakah M kau membutuhkan Media. sesuatu dariku sebelumnya? Berhentilah berpura-pura. Dulu sendirian. Manfaat apa yang dia berikan padamu? Untuk membantunya menyakitiku. Tanpa bantuanku, dia akan menghabiskan seluruh hidupnya di tempat miskin kecil, dan kumuh itu sebagai dokter. Bagaimana mungkin dia bisa dipindahkan ke rumah sakit terbaik di kota? Senian, bagaimana bisa kau tidak membunuhmu 6 tahun lalu? Adalah kesalahan terbesarku. Hari ini aku tidak akan melepaskanmu lagi. Senian, apakah kau benar-benar berpikir membunuhku bisa menyembunyikan dosamu? Wanita terkutuk ini, jika kamu tidak kembali, aku bisa terus berpura-pura selamanya. Kenapa kamu tidak terbakar sampai mati waktu itu? Selama kamu mati, aku akan menjadi istri ketua. Kalian, sebentar lagi bereskan keduanya. Semua beres. ya. Nona Shen, aku membantumu. Bagaimana kau bisa membunuhku? Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan Shen Fengxing. Siapa yang menyuruhnya mencarimu? Lakukan. Kenapa kau di sini? Tinge, wanita ini ingin menyakitiku aku. Aku hanya melakukan ini untuk melindungi diriku sendiri. Apa kau pikir aku buta, Shenian? Tuan Li, Shenian menyuruhku membawa Nona Shen ke sini. Dia ingin membunuhnya dan putrimu Xiaomu. Li Xiaohong. Jangan lupa, anakmu masih di tanganku. Bicara. Kau yang melahirkan Xiaomu. Siapa sebenarnya ibunya? Ya. Shenian, Apakah itu Shenian?
pergi ke rumah sakit untuk tes paternitas. Seret dia ke rumah sakit. Lepaskan aku. Ini rambut Xiaomu. Aku harus tahu hasilnya secepat mungkin. Ya Ketua Li. Jika dia tahu Shendian, bukan ibu Xiaomu, apakah dia akan mencurigaiku? Maka identitas Xiao Xing dan Xiao Shou juga akan terbongkar. Shen Fengxing, mengapa kau pergi menemui Dr. Li? Apa hubungan Xiaomu denganmu? Aku akan menyelidiki semuanya secara menyeluruh. Tingye. Aku benar-benar ibu Xiaomu. Meskipun kamu tidak menyukaiku, kamu tidak bisa meragukan ini. Setelah hasilnya keluar, kau akan tahu dengan sendirinya. Tingye. Wanita terkutuk ini, apakah kamu puas sekarang? Tingye sama sekali tidak menyukaimu. Dia hanya melakukannya demi Xiaomu. Setelah dia mengetahui semua ini, anakmu juga akan diambil olehnya. Kamu juga akan sepertiku, tidak memiliki apa-apa. Tunggu saja. Dr. Liu, ada 10 juta di kartu ini. Jika tidak cukup, kamu bisa meminta lebih padaku. Selama kamu membantuku mengubah tes paternitas, aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan. Nona Shen. Apakah kamu benar-benar seberbakat itu? Tentu saja, tentu saja. Selama kamu menginginkannya. Selama aku bisa melakukannya. Jika kamu benar-benar sehebat itu, keluarga Shenmu tidak akan hancur dalam semalam. Dan sekarang menjadi bahan olok-olok di kalangan masyarakat kelak atas uang cuan. Dan kamu masih mencoba menipu Ketua Li. Uang sedikit ini, sebaiknya kamu simpan saja untuk dirimu sendiri. Untuk membeli peti mati yang bagus. Berhenti. Kamu berhenti di situ. Sungguh. Tidak tahu berterima kasih. The film was translated and narrated Halo by Ketua M Li. Media. Hasil tes paternitas sudah keluar. Apa hasilnya? Shendian bukan ibu kandung Nona Li. Juga, barusan Shendian mencoba menyuapku untuk mengubah hasil tes. Siapkan mobil, kita akan ke keluarga Shen. Sepertinya keluarga Shen benar-benar tamat kali ini. Anak siapa sebenarnya Xiaomu? Mengapa Ketua Li sekarang melakukan tes paternitas lagi? Jika kamu berani membawa bencana ke keluarga Shen kami lagi, aku tidak akan mengampunimu. Ayah. Xiaomu adalah anakku tentu saja. Ini semua salah Shen Fengxing. Orang itu hanya membuat masalah. Kalau tidak hari ini, mereka tidak akan mencurigaiku. Anak yang tidak tahu berterima kasih. Seharusnya kita tidak melahirkannya sejak awal. Shen Fengxing bahkan berani menyebarkan rumor seperti itu. Ya. Aku akan merobek mulutnya. Ketua Li, kamu datang di waktu yang tepat. Biar ku beritahu. Tolong jangan dengarkan omong kosong Shen Fengxing. Dia hanya menyebarkan rumor. Diam. Buka matamu dan lihat sendiri. Laporan tes DNA. Apel. Bukan ibu kandung. Ini tidak mungkin. Shendian, siapa sebenarnya ibu Xiaomu? Tingye, kamu tidak bisa mendengarkan omong kosong mereka. Aku adalah ibu Xiaomu. Sudah sampai seperti ini, dan kamu masih keras kepala. Kamu tak akan menangis sebelum lihat peti mati. Ketua Li kami juga tidak tahu. Shendian yang menipuku. Cepat beritahu Ketua Li. Anak siapa sebenarnya Xiaomu? Mengapa kamu tidak bicara? Kau wanita jahat. Aku akan memukulmu sampai mati. Kalian berdua orang tua bangka berani memukulku. Aku akan melawannya sampai mati. Pisahkan mereka. Shendian, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Siapa sebenarnya ibu Xiaomu? Li Tingye, jangan harap kau bisa mendapatkannya dariku. Mendengar kebenaran. Kau ingin keluargamu bersatu kembali bukan? Biar ku beritahu. Mustahil.
Apa yang tidak bisa kudapatkan? Kau bahkan tidak boleh memimpikannya. Aku ingin di dunia ini, mulai sekarang tidak akan ada lagi orang bernama Senian. Kau tahu apa yang harus dilakukan kan? Ya, Jangan pernah memikirkannya. kecuali Xinyan bukan putri kandung kami. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tolong ampuni keluarga Shen. Benar, dia melakukan kesalahan. Dia harus menanggung akibatnya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen kita. Sama sekali tidak ada hubungannya. Meskipun Xinyan bukan putri kandungmu, tapi kamu telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Jika seorang anak tidak diajari itu adalah kesalahan ayah, dia membuat kesalahan. Keluarga Shenmu juga tidak bisa lepas dari kesalahan ini. Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar atau melihat berita apapun tentang keluarga Shen. Kakak laki-laki akan memasukkan keluarga Shen ke daftar hitam global. Xiaomu ibu. Bibi nanti, kalau waktunya tiba, ajak kakak-kakak bermain di negara lain. Apakah kamu mau ikut denganku? Apakah ayah akan makan bersama kami? Tentu saja kami akan pergi duluan. Ayahmu akan menyusul nanti. Xiaomu setuju. Maafkan ibu Xiaomu. Ibu berbohong padamu. Ibu hanya bisa menggunakan cara ini untuk bersamamu selamanya. Tingye sama sekali tidak menyukaimu. Dia hanya melakukannya demi Xiaomu. Begitu dia mengetahui semua ini, putramu juga akan diambil darinya. The film was translated and kau kembali narrated dulu by sebentar. M Media. Lanjutkan. Ketua Li, apakah ada yang Anda butuhkan dari saya? Shen Fengxing. Malam itu 6 tahun lalu. Trong Hotel kamar 608. Apakah itu kau? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kamar hotel 608 apa? Tanda lahir di bahumu itu. Aku mengingatnya dengan jelas. Tidak. Ini bukan tanda lahir. Ini adalah tato. Saya pergi sekarang. Shen Fengxing. Aku menyukaimu. Tidak. Ketua Li, meskipun ini demi Xiaomu, tidak perlu membuat lelucon seperti itu kan? Kali ini untuk diriku sendiri. Aku tidak tahu sejak kapan. Mataku hanya terisi olehmu. Saat aku tidak bisa melihatmu, pikiranku juga hanya terisi olehmu. Shen Fengxing. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Bahkan tanpa tes paternitas, aku juga tahu bahwa Xiao Xin dan Xiao Shou adalah putra kandungku. Aku ingin memberimu sebuah keluarga yang utuh. Saya belum memikirkannya baik-baik. Biarkan saya memikirkannya. Apa? Putra wanita ini adalah anak Tingye. Cari cara untuk mendapatkannya untukku. Dina Putra Shen Fengxing. Nyonya, tes paternitas. Hasilnya sudah keluar. 2 putra Shen Fengxing. Memang anak-anak ketua Li. Laporan tes DNA. Mereka benar-benar cucu-cucuku. Itu luar biasa. Tapi Shen Fengxing sama sekali tidak bisa tinggal. Meskipun bukan dia yang membunuh ayah Tingye, rumor itu pada akhirnya akan sulit diredakan. Membiarkannya bersama Tingye. Jika kabar ini tersebar keluar gali kita, akan menjadi bahan tertawaan. Tangkang kura-kura kecil. Katakan padaku kapan kita bisa punya ayah berikutnya. Kakak cangkang kura-kura kecil berkata, kita sudah bertemu ayah. Kita akan segera punya ayah. Kakak bodoh. Orang tua itu sudah lama meninggal. Kita tidak akan pernah punya ayah lagi. Ibu bisa mencari pacar baru.
Kalau begitu bukankah kita akan punya ayah baru? Tidak ada yang akan bicara omong kosong tentang kita lagi. Mengatakan bahwa kita tidak punya ayah. Xiao Xing dan Xiao Shou. Kalian sangat menginginkan seorang ayah. Bagaimana bisa aku begitu egois? Maafkan ibu sayangku. Sebenarnya, ibu tidak pernah memberitahumu. Li Tingyi adalah ayahmu. Ego. Kakak sulung adalah ayah kita. Bagus aku punya ayah. Memiliki anak-anak sepintar dan secerdas kita. Dan tampan juga. Pria itu benar-benar mendapat untung besar. Namun, dia masih belum tahu bahwa kalian adalah anak-anaknya. Besok ayo kita ajak dia untuk melakukan tes paternitas. Setelah hasilnya keluar, apakah dia masih berani menyangkalnya? Nada bicara ini. Siapa yang anak dan siapa yang ayah di sini? Baiklah, aku akan membawamu besok. Nyonya, Shen Fanxing ada di sini untuk menemui Ketua Li. Waktu yang tepat. Atur seseorang untuk membawanya ke ruang The film tamu. was translated Dia ingin and menikahi Tinggi. narrated by M Media. Itu hanya mimpi. Aku akan memastikan dia menyerah sepenuhnya pada ide itu. Tinggi. Meskipun anak-anak Shen Fanxing adalah anakmu, rumor itu masih sulit diredakan. Semua orang tahu dia membunuh ayahmu. Dan dia meninggal di ranjang. Jika kalian berdua bersama, maka keluarga Li kita akan menjadi bahan tertawaan kota Longchuan. Ibu, aku tidak akan benar-benar menikahinya. Aku hanya ingin Xiao Xin dan Xiao Shou kembali. Bagaimanapun garis keturunan keluarga Li tidak boleh dibiarkan berkeliaran di luar. Jadi bagaimana rencanamu untuk menghadapinya? Aku akan memberinya sejumlah uang untuk mengusirnya dari Longchuan. Tidak akan pernah kembali. Ayah jahat. Ayo pergi ibu. Keluarga seperti ini tidak pantas menjadi ayah kita. Untungnya, aku menyuruh seseorang menggunakan AI untuk memasukkan suara tinggi. Kakak ipar, mengapa kamu di sini? Ibuku bukan kakak iparmu. Di mana Xiaomu? Di tempat kakak laki lakuku. Mengapa kalian semua berlinang air mata? Pergi sana. Apa sebenarnya yang terjadi? Sudahlah, aku akan menelepon kakak laki lakuku dulu, Li Tingyi ini. Dia benar-benar tercela. Untungnya balas dendammu sudah selesai. Kamu harus membawa Xiao Xing, Xiao Shou dan pergi dulu. Dr. Li yang membantu Shen Yan berkomplot melawanmu. Aku membantunya menyelamatkan putranya. Dia akan bersaksi di pengadilan untuk membantumu menuduh Shen Yan. Saat itu sisa hidupnya akan dihabiskan di penjara. Sayangnya, Xiaomu masih bersama Li Tingyi. Untuk sekarang aku masih belum bisa membawanya pergi. Kamu harus membawa Xiao Xin dan Xiao Shou dan pergi dulu. Aku akan mencari cara untuk Xiaomu. Terima kasih Minghan. Shen Fanxing. Kau membawa istri dan anakku kemana? Li Tingyi, kamu benar-benar tidak tahu malu. Jelas-jelas kamu yang mendorong Fanxing dan anak itu pergi. Lepaskan aku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Bukankah kau bilang kau ingin mengusirku dari Longchuan? Apa maksudmu? Bagaimana mungkin aku mengusirmu? Bajingan kau masih berpura-pura. Ayah jahat. Ibu dan aku sama-sama mendengarnya. Mengatakan kau akan menunjukkan ibu ingin puan. Dan membawa aku serta kakakku pergi. Kakak ipar, kamu salah paham pada kakak laki-lakiku. Ibuku yang menggunakan AI untuk mensintesis suara kakak laki-lakiku dan memasukkannya. Lihat ini yang kutemukan darinya. Perekam suara yang kutemukan. Jadi, itu tidak nyata. Aku Li Tingyi bersumpah. Jika aku telah menipu Shen Fanxing, semoga aku benar-benar dipermalukan. Aku percaya padamu. Aku tidak peduli tentang rumor apapun. Dan aku tidak peduli apakah Xiao Xing dan Xiao Shou adalah anak-anakku atau bukan. Aku hanya menyukaimu. Fanxing.
Maukah kau menikah denganku? Ibu paman kedua sudah memberitahuku. Aku bayimu. Tolong jangan tinggalkan ayah dan aku ya. Ibu tidak akan meninggalkanmu. Dan juga ayahmu. Kau berjanji padaku. Tepat sekali, dan juga Xiao Xing dan Xiao Su. Juga The film was anak-anakmu. translated Benarkah? and narrated Ya, by M Aku Media. tahu itu. Mereka adalah anak-anakku. Sangat murahan. Jangan terlalu sombong. Kamu belum memasangkan cincin di jari ibu.